Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, hari ini temanya membangun karakter yang dirindukan surga. Kita memang perlu membangun. Di dunia ini perlu membangun. Bukan untuk dunia, karena bagaimanapun bangunan-bangunan kita di dunia akan segera kita tinggalkan. Akan segera kita tinggalkan. Kalau kamu membangun untuk dunia, maka yang tersisa adalah bangunan dunia. Akan tetapi kalau kamu membangun untuk kehidupan sesudah kematian, itulah justru yang menjadi bangunan-bangunan yang kekal. Seperti yang dilakukan Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah seorang perempuan sangat solehah. Beliau, teman-teman sekalian, kerjaannya kalau malam tahajud, sholat, kalau siang hatamin Quran. Beliau hatamin Qurannya di sebuah bangunan, jadi beliau membangun, tapi bukan bangunannya ke atas, melainkan bangunannya ke bawah. Dia gali tanah, kemudian dia ratakan tanah tersebut, dia duduk di tanah itu, di dalam tanah tersebut, dia dudukin sepanjang harinya. Kalau dia ditanya, Robi'ah, kamu lagi apa? Robi'ah bilang, lagi bangun istana. Apa yang sedang kamu lakukan, Robi'ah? Sedang membangun istana saya sesudah kematian. Saya sedang membangun kubur saya dengan cara menghatamkan Al-Quran di dalam tempat yang dia persiapkan untuk menjadi kuburnya. Sampai beliau hatam 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai kemudian kabarnya dia sudah menghatamkan 1000 kali hataman Quran di dalam tempat yang sesudahnya akan menjadi kubur beliau. Membangun, teman-teman saya sekalian. Apa yang sekarang Robi'ah rasakan dalam alam kuburnya? Tentulah kebahagiaan, tentulah kesenangan, karena ternyata masa hidupnya jauh lebih lama di kubur. Ternyata hidupnya di dunia ya seperti mana layaknya orang, hanya beberapa puluh tahun aja. Kamu juga begitu. Kalau kamu sibuk membangun untuk dunia kamu, sibuk membangun karir, sibuk membangun politik, sibuk membangun harta, sibuk membangun, apalagi yang kalau bangun adalah dinasti misalnya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, begitu datang umurmu 70 tahun, ini juga kalau panjang, 80 tahun, ini juga kalau panjang, kamu akan segera masuk ke dalam alam kubur. Semua yang kamu bangun dalam dinasti, semua yang kamu bangun dalam karir, semua yang kamu bangun dalam politik, semua yang kamu bangun dalam harta, benda, bangunan-bangunan dunia, semuanya akan kamu tinggalkan begitu saja, tak ada yang tersisa. Kamu begitu masuk di dalam alam kubur, nggak akan dipanggil sesuai dengan jabatan duniamu, bahkan profesi duniamu. Malaikat mungkar nakir nggak akan memanggilmu dengan dokter fulan, profesor fulana, doktor fulan, dokteranda fulan. Enggak begitu panggilannya. Bahkan enggak akan dipanggil ustazah, enggak ada. Malaikat mungkar nakir ketika memanggilmu hanya memanggil namamu belaka.
Namun yang pasti perlakuan mereka kepadamu akan sangat tergantung dengan bagaimana kamu membangun karir keselamatanmu di akhirat. Perlakuan mereka kepadamu, malaikat memperlakukanmu sesuai dengan bagaimana selama ini kamu sudah membangun dirimu, ibadahmu, akhlakmu untuk hari sesudah kematianmu. Apakah kamu sudah membangun nilaimu? Apakah kamu sudah membangun ibadahmu? Apakah kamu sudah membangun profesimu sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disitulah yang akan menjadi nilaimu yang terkait dengan bagaimana malaikat nanti akan memperlakukan dirimu itu. Teman-teman, ada hamba-hamba Allah yang begitu masuk di dalam alam kuburnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah bahkan memuliakan dia dalam kuburnya. Allah jadikan para malaikat memuliakan dia, bertanya dengan pelan-pelan dan hati-hati. Bahkan malaikat pun datang dengan wajah-wajah yang menyenangkan. Kenapa begitu? Karena mereka sewaktu hidup di dunia sibuk membangun karakter-karakter dirinya, bukan untuk nama baik di dunia, bukan untuk sekedar harta dunia, bukan untuk sekedar karir-karir dunia, melainkan yang mereka bangun adalah nilai mereka dalam pandangan Allah, akhlak mereka dalam pandangan Allah, ibadah mereka dalam pandangan Allah, nilai mereka dalam pandangan Allah. Yang menjadi pusat pemikiran mereka dalam sepanjang siang dan malamnya adalah pertanyaan, apakah Allah ridho kepadaku? Apakah Allah ridho kepadaku? Bukan tentang seberapa banyak harta yang dia punya, bukan tentang pandangan orang pada mereka, bukan tentang apakah orang-orang mencintainya, bukan tentang seberapa banyak saldo dalam rekening saya, bukan. Yang dia pikirkan hanya satu pertanyaan, apakah Allah ridho kepada saya? Sekarang saya tanya sama kamu, Bu, Kak, Dek, nah, pertanyaan yang kamu gak usah jawab, tapi saya minta kamu menanyakan hal itu pada hatimu. Dalam sehari semalammu, berapa banyak yang sering kali tergerak dalam hatimu? Ridho Allah, atau berapa banyak sisa uang yang kamu punya? Yang menjadi perhatianmu dalam hari-harimu, siang malammu, apakah tentang
keadaan badanmu, keadaan kesehatanmu, ataukah tentang kesehatan hatimu, keselamatan jiwamu? Manakah yang lebih banyak selama ini dalam fokusmu? Pertanyaan, berbekal apa saya menuju akhirat? Ataukah pertanyaan, uang saya cukup buat sampai berapa waktu? Kamu akan tahu kira-kira sudah di perjalanan manakah kamu berada? Menuju surga Allah kah? Atau menuju murka Allah kah? Saudariku sekalian, kita tercipta di dunia bukan untuk dunia. Saya ada di atas muka bumi ini bukan untuk dunia. Kamu Allah ciptakan hadir di atas muka bumi ini bukan untuk dunia ini, bukan. Allah menciptakanmu untuk akhiratmu. Allah menciptakanmu untuk masa sesudah kematianmu. Maka pastikan bahwa langkah-langkahmu adalah bergerak menuju surga, bukan sebaliknya. Sering saya sampaikan, apa yang tidak akan kamu bawa sesudah kematianmu, jangan sampai hidupmu hanya untuk memikirkan itu. Apapun yang tidak kamu bawa menuju mati, jangan sampai kamu bela mati-matian. Jangan sampai kamu perjuangkan mati-matian. Jangan sampai sepanjang hidupmu kamu hanya memikirkan hal itu. Kalau semua yang kamu lakukan di dunia hanya untuk mendapatkan dunia, hari-harimu urusannya uang aja. Hari-harimu urusannya cuman masalah harta melulu. Hari-harimu urusannya hanya urusan cinta seorang manusia melulu. Sepanjang hari yang kamu pikirin ketika kamu menjadi seorang remaja, gimana caranya nih biar dapat jodoh yang cakep? Gimana caranya biar saya bisa dapat laki-laki yang kaya? Biar saya nggak perlu bekerja. Habisnya itu kemudian kamu menikah, alhamdulillah dapat seorang laki-laki yang kaya raya. Kamu habisnya itu pikirannya gimana caranya biar suami nggak poligami, gimana caranya biar suami tidak terjerat hati dengan perempuan yang lain. Hari-hari kamu cuman mikirin gimana caranya suami biar jadi tergila-gila padamu, jatuh cinta habis-habisan padamu, nggak naksir perempuan lain, sehingga kamu sibuk mulu sama muka kamu itu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nggak gitu caranya jalanin kehidupan. Nggak gitu caranya jalanin kehidupan. Sibuk mulu urusan-urusan dunia. Kamu takut ketika datang waktunya. Kemudian Allah berkata, sekarang saatnya. Dan datang ajal menjemputmu. Tiba datang waktu kematian padamu.
yang sudah kamu lakukan? Ustazah, saya selama ini sholat. Tapi sholatmu cuma urusan minta duit. Saya selama ini tahajud bahkan Ustazah. Iya, tapi tahajudmu adalah minta, ya Allah, jangan jadikan suami saya berpindah hati. Urusan ibadahmu cuman karena kepengen beli tanah, kepengen beli rumah, kepengen beli iPhone terbaru, kepengen bisa beli tas yang mereknya ini, kepengen bisa beli barang yang mereknya ini, kepengen ganti mobil. Makanya banyak di antara temen-temen ini yang kalau tahajud ngeliatin tanggal. Kalau sudah isi dompet menipis, baru bangun tahajud. Kalau ada barang yang mau dibeli, baru sibuk sama zikir, baru sibuk pegang tasbih. Ada yang begitu? Banyak yang begitu? Coba saya mau tahu, angkat tangannya. Pada ngaku, alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Bayangkan kira-kira seperti apa wajahmu ketika datang kematian menjemputmu. Seperti apa rupamu saat malaikat Israel datang mencabut nyawamu. Adakah kiranya kamu akan berkata, alhamdulillah, akhirnya datang waktunya. Saya memang sudah sangat merindukan perjumpaan denganmu yang selama ini aku berbuat segalanya untukmu. Ataukah justru sekarang nih, tunggu dulu, saya belum persiapkan diri. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah cerita dalam Al-Quran tentang kisah orang-orang ini. Ketika saya membacanya, saya menjadi begitu takut. Ya Allah, jangan sampai saya menjadi salah satu di antara mereka itu. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Kata Allah, ketika kematian datang kepada mereka, begitu datang ajal menjemput mereka, mereka berkata, Rabbirji'un, jangan sekarang ya Allah, jangan sekarang. Sisakan untuk saya waktunya ya Allah. Tahun depan aja deh, tahun depan jangan sekarang ya Allah. Gak boleh tahun depan, bulan depan ya Allah, bulan depan. Gak boleh bulan depan, minggu depan deh ya Allah, minggu depan. Sisain seminggu ya Allah, seminggu doang kok ya Allah, seminggu doang. Gak boleh seminggu, sehari ya Allah, sehari. Sisakan untuk saya waktu sehari saja ya Allah. Ngapain kamu? Ngapain? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya akan kerjakan amal soleh ya Allah. Saya mau beneran serius ya Allah. Yang seminggu ini nih ya Allah,
seminggu saya bakal sedekah mencari ridho-Mu. Sedekah saya bukan biar harta saya tambah banyak, enggak ya Allah. Yang ada saya akan gunakan mencari keridhaan-Mu. Saya bakalan sholat, tapi sholat saya bakalan bener ya Allah. Saya mau minta pahala aja ya Allah sholatnya, bukan untuk biar saya bisa beli tanah depan rumah ya Allah. Ya Allah, saya akan berdoa minta keridhaan-Mu, bukan hanya minta cinta suami saya biar tidak bergeser kepada yang lain. Ya Allah, saya akan beribadah hanya untuk mencari-Mu ya Allah, bukan untuk mencari dunia seperti yang biasa saya lakukan ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya nggak akan sibuk menghiasi badan saya nggak akan sibuk menghias muka saya akan sibuk menghias diri saya untuk-Mu ya Allah. Saya akan sibuk memperbaiki diri saya ya Allah, untuk-Mu ya Allah. Sisakan untuk saya waktu. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya akan mengerjakan kebaikan karena-Mu, untuk-Mu saja ya Allah. Apa jawab Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah bilang sekarang baru mau doa, aku berikan untuk-Mu umur cukup panjang dan kamu meninggalkanku. Sekarang kamu baru mau mencariku. Kala sudah tak ada lagi. Kala enggak akan lagi aku beri padamu. Waktumu sudah habis. Doamu sudah tak akan lagi aku dengar. Sebab aku sudah beri kepadamu kesempatan dan aku berkata selama ini, ud'uni astajib lakum, berdoalah aku akan dengarkan doamu. Dan kamu selalu meminta selainku, dan kamu selalu meminta duniamu. Kamu tidak pernah mencariku, kamu tidak pernah memintaku selama ini. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang rasakanlah di hadapanmu alam barzakh sampai hari kamu dibangkitkan. Kamu tidak mendapatkan aku karena kamu tidak pernah mencariku dalam hidupmu. Maka yuk, mumpung masih dikasih kesempatannya, selagi hayat masih dikandung badan, selagi sekarang kamu masih dapat bernafas, selagi sekarang masih ada aliran darah mengalir dari tubuhmu itu, kamu bisa bergerak ke sana kemari, kamu masih bisa memilih. Saya sarankan padamu, saudariku sekalian, biar kamu gak nyesel, dengerin saya. Dengerin saya. Yang mengajakmu untuk memikirkan urusan dunia udah banyak banget. Buka TV bikin kamu mikirin dunia. Apalagi harga-harga tambah naik,
in this economy. Saya memintamu untuk mendengarkan saya kali ini, biar kamu nggak nyesel, biar kamu nggak nyesel. Saya menyarankanmu mulai sekarang banting setir, putar balik, arahkan biduk kehidupanmu menuju Allah. Arahkan tujuan hidupmu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dirimu itu. Saya yakin kamu selama ini udah ngerjain sholat, saya yakin. Tinggal sekarang benerin. Tujuanmu ngerjain sholat bukan mau nyari rezeki dunia, bukan mau mencari kemudahan hidup dunia, bukan mau mencari cinta seseorang di dunia, melainkan kamu lakukan itu semuanya lillahi ta'ala, hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, Ustazah emang gak boleh digabungin gitu Ustazah? Saya mau nyari ridhonya Allah juga, tapi saya mau nyari kehidupan dunia juga Ustazah, biar dikasih gampang. Saudara sekalian, Allah itu aghnas syuraka, Allah itu pencemburu. Jadi kalau Allah lihat, oh saya suruh saingan nih sama dunia kamu, ya udah buat dunia aja dah. Gitu. Innani aghnas syuraka, kata Allah, saya nggak perlu saingan. Kalau kamu melakukan sesuatu untukku dan untuk selainku, maka aku serahkan hal tersebut untuk selainku. Biarin aja, nggak apa-apa aja. Jangan begitu. Kamu niat nyari Allah dalam semua yang kamu lakukan. Nih saya kasih tahu, Allah kalau lihat hati kamu condongnya sama Allah, kalau kamu lihat hati kamu maunya nyari Allah, kalau Allah lihat hati kamu mencari-cari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupmu, Allah akan mencukupimu. Nggak usah khawatir urusan dunia itu, nggak usah khawatir. Yang kafir-kafir aja dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nggak pernah sujud aja dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling kafir di atas muka bumi yang aku jadi Tuhan, Fir'aun aja dikasih dunia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kamu yang udah sujud nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tenang aja, kalau urusan dunia, hati kamu biar gedein tawakalnya. Kamu hanya perlu menjalani sebab-sebabnya. Kalau kerja ya kerja yang benar. Kalau usaha yang jujur. Jangan nipu orang, jangan nyakitin orang, jangan main sikut kanan kiri. Jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar aja. Kamu jalanin sebab-sebab urusan rezeki, tapi sisanya ibadahmu biarin nyari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisanya hidupmu biarin nyari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih dunia mah dikasih sama Allah. Tenang aja teman-teman, tenang aja. Sibuklah membangun karakter akhiratmu. Sibuklah membangun nilai akhiratmu. Sibuklah membangun diri untuk pandangan Allah terhadap dirimu. Karena sebisa apapun orang memuliakan kamu, kamu tetap hina jika kamu sebenarnya hina dalam pandangan Allah. Nih saya,
Kayak apa orang muliain saya? Itu nggak ada apa-apanya. Jika ternyata saya tidak mulia dalam pandangan Allah. Sebaliknya, kayak apapun orang muliain saya, itu kemuliaan hanya seujung jari jika ternyata Allah memuliakan saya. Kalau ada orang hidup biasa-biasa aja, nggak dipandang mulia sama orang, misalnya, tapi dia adalah orang yang mulia dalam pandangan Allah, maka yang dia terima dari dihinakan orang, yang dia terima dari orang-orang meremehkan dia, merendahkan dia, akan jadi hal yang paling dia syukuri kelak di akhirat nanti ketika dia melihat Allah memuliakan dia. Kamu nih hidup di dunia diremehkan orang, misalkan kamu hidup di dunia nggak dianggap orang, tapi ternyata kamu punya nilai di sisi Allah. Teman-teman saudariku sekalian, begitu kamu masuk dalam alam kubur, bahkan sebelum itu, ketika malaikat Israel mencabut nyawamu, kamu yang semula udah ketakutan, wah sakit nih, wah berat nih, ternyata tidak. Malaikat mencabut nyawamu perlahan, bahkan dengan sunggingan senyum, kamu keluar di atas muka bumi ini. Dengan penuh keindahan, kamu sudah takut sebelumnya. Wah, sakaratul maut nih, katanya serem, katanya takut. Tapi ternyata di saat ketakutanmu tersebut, Allah membisikkan di telinga batinmu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sepanjang hidupmu, andai kamu tidak tahu bagaimana rasanya dimuliakan orang, andai sepanjang hidupmu kamu tidak pernah tahu bagaimana rasanya dihormati orang, andai sepanjang hidupmu kamu tidak pernah tahu bagaimana rasanya disayang, dicintai orang, andai itu terjadi kepada seseorang di antara kita. Namun ketika datang sakaratul maut, dia asalnya ketakutan, dia asalnya khawatir, dia asalnya panik, wah bakalan sakit nih. Tapi ternyata Allah membisikkan di telinga batinmu, wahai pemilik jiwa yang tenang, wahai hambaku, saatmu kembali kepada Tuhanmu, saatmu kembali kepada aku Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Kamu ridho padaku, aku pun ridho padamu. Kamu cinta padaku, aku pun cinta padamu. Fadkhuli fi ibadi. Jangan takut, jangan bimbang, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Maka hilanglah semua takutmu,
maka yang ada adalah kebahagiaan hatimu. Karena bahkan kamu yang tidak pernah tahu rasanya dicintai manusia, ternyata sang pemilik manusia mencintaimu. Kamu yang tidak pernah dihormati oleh manusia, ternyata pemilik seluruh manusia menghormatimu. Kemudian jenazahmu yang sudah terbaring kaku, orang-orang mulai berdatangan. Mereka mungkin biasa-biasa saja padamu, karena mereka memang tidak menghormatimu. Tapi ternyata alam malaikat memuliakanmu. Ternyata kehadiranmu disambut oleh jutaan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersiap mengantarkanmu menuju Allah. Nabi Muhammad bercerita, ketika meninggalnya Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adz, beliau saat meninggal dunia, Sa'ad ibn Mu'adz, jenazahnya ketika dibawa ringan sekali. Para sahabat ketika membawa jenazahnya, mereka bilang, wah, ringan sekali jenazahnya Sa'ad ibn Mu'adz. Beliau memang gak suka ngerepotin orang, dunianya aja gak suka ngerepotin orang, gak pernah minta tolong sama kita. Emang orang yang gak pernah ngerepotin orang, sampai mati aja gak ngerepotin kita, jenazahnya ringan benar. Tapi ada satu orang kafir, satu orang munafik ikut serta ngangkat jenazah. Begitu dia rasa ringan, dia bilang, kayaknya nih ringan nilainya nih di sisi Allah nih. Ringan banget ya, kayaknya emang pahalanya dikit nih makanya ringan. Dia berbicara dengan bahasa yang negatif tentang Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, berbisik-bisik kepada sebelahnya. Namun ucapan itu disampaikan oleh malaikat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad segera berteriak, "Man yaqulu hakadha?" Siapa tuh yang berani bilang-bilang begitu? Siapa yang berani-beraninya mengatakan innahu khafiful wazn khafiful qadr indallah? Dia ringan karena ringan pahalanya, ringan nilainya di sisi Allah. Tidak begitu kenyataannya, kata Nabi Muhammad. Kamu tahu kenapa ringan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'adz? Faqad ra'aitu sab'ina alfa malak lam yanzilu minas sama nazalu litasyi'i janazah Sa'ad ibn Mu'adz. Aku telah melihat 70.000 malaikat langit yang tidak pernah turun, hari ini turun untuk ikut serta mengantarkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Para ulama mengatakan, tiap kali ada jenazah orang-orang mulia di sisi Allah, dengerin saya, tiap kali ada jenazah orang-orang mulia di sisi Allah, Allah akan turunkan para malaikat langit untuk menyambut dirinya. Sehingga ketika ia dibawa menuju tempat kuburnya, sebelumnya dibawa menuju masjid untuk disolati, jenazahnya tersebut diiringi oleh para malaikatnya Allah. Setiap kali ada jenazah orang-orang mulia di sisi Allah, kamukah itu orangnya? Kamukah itu orangnya?
andai kamu adalah orangnya, maka pastilah penghormatan orang, diremehkan orang tak lagi menjadi penting bagimu. Penilaian orang, apakah orang memuliakanmu atau orang menghinamu, tak lagi penting bagimu. Apakah orang cinta atau orang gak suka, maka kamu gak lagi penting bagimu. Maka selagi di dunia ini urusanmu masih cuma urusan memikirkan harta, memikirkan uang, memikirkan nama baikmu, memikirkan cinta manusia kepadamu, hati-hati. Hati-hati. Sebab yang menginginkan kedudukan di bumi, ia dianggap tidak menginginkan penilaian Allah. Dunia ini anaknya Allah, katanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dunia ini anaknya Allah. Kalau kamu nikahin anaknya, kamu tidak akan bisa menikahi ibunya. Kalau nikahin anak tuh, orang langsung jadi ibunya dia, itu jadi mertuanya. Udah nggak bisa kawin nama ibunya. Makanya kalau mau, laki-laki itu nikah ibunya. Kan begitu? Kalau nikahin akhirat, gitu ya. Kalau nikahin akhirat, udah tuh, dia dapat tuh. Dia dapat dunia, dia dapetin akhirat. Saudara sekalian yang saya muliakan, maka kita ini mesti urusannya, kiblat kita, tujuan kita adalah membangun karakter kita untuk sesudah kematian kita. Bismillah. Kita niatkan hidup kita mencari ridhonya. Urusan dunia nggak usah jadi fokusmu. Ustazah tuh nggak ngerasain gimana kalau token listrik bunyi. Ustazah tuh nggak ngerasain di saat akhir bulan harus bayar cicilan-cicilan. Emang saya nggak ngerasain emang. Ngapain saya nyicil sesuatu yang saya kesulitan buat bayarnya? Saya sering sampaikan padamu, kamu kalau kepengen hidup kamu tenang, teman-teman, saya sudah sering sampaikan padamu, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Sebanyak apapun uangmu nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidupmu tenang, jangan banyak gaya. Bukankah kamu setuju dengan pernyataan saya? Yang bikin hidup orang hancur tuh karena kebanyakan gaya. Betul? Buat makan, nih ya, buat makan 20.000 tuh cukup. Betul? Betul? Dapat nggak nasi melauk sama minumnya? 20.000 dapat? 15.000 dapat? 10.000 dapat? Saya nggak tahu, bahkan mungkin di Bogor 8.000 dapat kali. Di gunung, di Bogor-Bogor dalam-dalam gitu,
Dapat. Nasi kuning gitu, sama telurnya disuir-suir, dapat. Kenyang apa enggak? Saudariku sekalian, ini urusan makan ya. Coba tuh liatin, dari seporsi 10.000 udah kenyang. Tapi kalau urusan makan gaya, 1 juta satu porsi ada. Betul nggak? Kalau kamu makannya di restoran bintang 7, bintang 5 gitu kan, makannya yang di gitu-gituin, yang piringnya dihias-hias itu loh Bu, yang makannya pakai pisau, iya kan? Itu satu porsi 1 juta, 2 juta ada Bu. Jadi ini masalah makan, kalau yang kamu cari cuman sekedar kenyang, 10.000 itu cukup. Tapi kalau yang kamu cari adalah gaya, yang kamu cari adalah gengsi dalam urusan makan, 1 juta aja belum tentu cukup. Kalau sekedar urusan baju Allah kamu ini yang 100.000 ada, bahkan yang lebih murah dari itu 50.000 ada. Bukan begitu? Tapi kalau yang mau nyari gaya, 10 juta ada. Betul? Jadi masalahnya tinggal yang kamu cari bertahan hidup, kan begitu? Atau gengsi hidup. Kalau kamu cuman sekedar urusan makan buat kenyang, kan begitu ya? Tidur buat istirahat, kan begitu? Nah kalau urusannya kayak begitu, baju buat nutup aurat, kalau urusannya kayak begitu, kamu bisa jadi seorang perempuan yang bisa memilih hidup dengan cara yang sederhana. Nih, saya sampaikan padamu, jauh lebih baik untuk kamu memilih hidup dengan sederhana tapi mewah di akhirat nanti. Hidup dengan seadanya. Ini maksud saya seadanya begini ya. Kalau kamu punya, kamu pakai, silahkan aja. Kalau kamu mampu, kamu beli, kamu pakai, boleh-boleh aja. Yang masalah ini adalah perempuan-perempuan yang suka memaksakan diri. Ini nih, saya kesel dah nih sama cewek-cewek yang suka maksain diri, gengsinya ditinggi-tinggiin, gengsinya dinaik-naikkan. Kamu kalau mau ada yang kamu naikkan, jangan gengsi diri, tapi nilai diri di hadapan Allah. Kalau ada yang kamu mau naikkan, naikkan mutu penghambaanmu di hadapan Allah. Kalau ada yang kamu mau naikkan, naikkan ibadahmu dalam pandangan Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tahajudmu jadi tambah lebih bagus, Al-Quranmu, pikirmu jadi tambah lebih tinggi, akhlakmu jadi tambah lebih tinggi. Itu baru keren, itu baru perempuan hebat, ini baru perempuan berkelas. Tapi
Tapi yang kemudian maksain diri beli iPhone yang mahal, di akhir bulan kemudian jadi ngutang sana ngutang sini. Ada nggak nih yang kayak gini modelannya? Boleh saya minta ngangkat tangan? Ayolah dek, kamu bakalan mati. Ayolah bu, kamu bakalan meninggal dunia. Dan apa yang kamu punya tidak akan ada yang kamu bawa di saat kamu masuk ke dalam alam kuburmu. Saya punya umi saya. Kalau saya kasih hadiah sama beliau, karena alhamdulillah Allah kasih kemudahan urusan rezeki sama saya, nggak perlu diaminkan. Saya lagi cerita. Saya kalau kasih rezeki sama umi saya, nih ya, saya ceritain sama kamu. Kalau saya berikan sesuatu pada umi saya, barang misalnya, uang misalnya, saya kasih umi saya. Almarhumah umi saya udah meninggal dunia sekarang. Saya kasih, beliau nerimanya dengan senang hati. Beliau bilang, makasih ya nak, Masya Allah, kamu tuh sukanya ngasih umi. Kamu memangnya punya lebih sampai kamu mau ngasih umi. Kamunya ada. Kamu jangan sampai ngerepotin kamu sendiri nak. Saya bilang enggak, Umi ada mi, ada alhamdulillah. Makanya saya bisa kasih umi karena ada. Oh makasih ya nak. Mudah-mudahan kamu tuh Allah kasih berkah. Oh saya diciumin, saya dipelukin umi saya. Bu. Tapi jangan lagi saya tanyakan seminggu depan. Saya nanti kalau tanya tuh seminggu depannya, itu barang yang saya kasih udah jadi sumbangan umi buat fulan, udah jadi hadiah umi buat fulana, udah jadi duitnya itu udah jadi semen, udah jadi buat anak yatimnya siapa, udah jadi subhanallah, subhanallah. Umi saya. Sampai saya dipesenin sama adik saya, kalau ngasih umi jangan barang-barang mahal kak. Soalnya ntar umi kasih sama tukang sayur, kadang tukang sayurnya juga nggak ngerti itu barang mahal. Ya udahlah, gitu tuh umi saya, sederhana sekali. Saya beliin beliau sendal mahal, nggak dipakai. Yang dipakai sama umi saya sendal kayak mirip jepit gitu dari plastik, harganya 35.000. Ya mau gimana saya nggak bisa maksa umi saya. Umi saya begitu keadaannya. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, tapi jangan tanyakan seperti apa mewahnya ibadah beliau. Saya kalau lagi ada di sana, saya tanya sama Umi udah sholat? Emang kenapa nak? Saya belum sholat Mi, saya nggak ada temen buat sholat berjamaah. Yuk, Umi saya bilang yuk. Udah tuh, Umi saya sholat sama saya pikir Umi saya belum sholat. Abang saya pulang, Umi sholat lagi Mi. Oh, kata Umi gitu. Lah bukannya tadi udah sholat nemenin udah sholat sama saya. Yang sebelumnya Umi juga udah sholat di masjid. Jadi itu udah sholat Umi saya yang kesekian. Kata abang saya, Umi nih ya, orang lain hobinya belanja, Umi saya hobinya sholat. Indah, mewah ibadahnya. Saya kalau malam hari pulang ke rumah, saya suka terbiasa tidur lebih malam. Umi saya habis isya nggak lama beliau tidur kayak jam 8, paling telat
8:30 Umi saya udah tidur. Saya belum tidur. Ketika jam-jam 12, jam 1 saya baru mau tidur, Umi saya udah bangun. Umi saya bangun, beliau akan bikin kopi, beliau mandi. Habis itu beliau mulai itu sholat, baca Quran, sholat, baca zikir, sholat lagi, baca maulid, sholat lagi. Beliau hampir baca maulid Simtuduror itu hampir tiap hari, sampai nyaris hafal. Beliau, teman-teman saya sekalian, ibadah sampai subuh. Nanti kalau sebelum subuh, masa-masa beliau masih sehat, bisa jalan jauh, beliau akan berangkat sama abah saya ke masjid. Jalan kaki, kayak sekitar 0,5 kilo gitu. Habis itu pulang lagi jalan kaki. Habis itu beliau baca-baca zikir, baru tuh tidur sebentar gitu. Kayak 1 jam gitu kan. Beliau tidur, baru habis itu beliau masak, beliau ini, beliau itu. Kayak begitu keadaan beliau. Tak nyerah. Beliau di akhir-akhir hidup ketika masa-masa COVID mengadu kepada saya matanya yang mulai rabun, mulai nggak bisa ngelihat jelas. Saya tanya sama beliau, Umi, matanya kayaknya katarak tuh Mi. Saya bilang, yuk saya operasi Umi matanya. Saya bawa ke dokter, kita berobat ini. Operasinya sebentaran Mi. Saya bilang operasi katarak itu cuman kayak 10 menit nggak nyampe Mi. Diginiin seret udah gitu. Saya bilang Umi saya takut anak operasi begini gitu. Teman-teman saya sekalian, saya dan saudara-saudara saya buat ngebujukin Umi operasi, sampai kami mendatangkan orang-orang yang sudah operasi katarak. Umi tanyain sama mereka, udah operasi? Udah Mi, alhamdulillah katanya gitu. Gimana sekarang matanya? Terang Mi, alhamdulillah. Bisa baca Quran lagi? Bisa baca Quran? Habisnya operasi? Bisa Mi. Oh, sampai pernah ada satu orang tanyain sama Umi, bisa baca Quran? Saya memang nggak bisa baca Quran Mi. Maksudnya emang dari sebelum operasi juga emang nggak bisa baca Quran. Umi saya pertanyaannya gini, nah terus ngapain dioperasi? Akhirnya karena kepengen bisa baca Quran lagi, Umi saya operasi. Alhamdulillah. Habis selesai operasi beberapa bulan kemudian, Umi saya bilang, alhamdulillah Umi sekarang udah bisa baca Quran lagi. Alhamdulillah Umi sekarang udah bisa baca kitab maulid lagi, bisa baca kitab dzikir lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tanya ini kemarin-kemarin pas Umi lagi matanya nggak jelas tuh gimana? Ya udah, Umi yang hafal aja kata Umi. Alhamdulillah hafalannya banyak. Nah kalau ibu-ibu terus matanya nggak bisa lihat Quran Bu, jangan-jangan yang dibaca cuman tinggal Fatihah sama Qul ya Qulhu doang. Masya Allah, Masya Allah. Ini Umi saya Bu, sederhana dalam urusan dunia, tapi mewah dalam urusan ibadah. Makanya ketika meninggal dunianya Bu, saudara saya sampai bilang, Kak, kalau ceritain sakaratul maut jangan berat-berat mulu. Kata adik saya. Kenapa gitu? Karena waktu Umi saya meninggal dunia, Umi kita meninggal dunia, saya kecolongan. Saya nggak tahu kalau Umi sedang sakaratul maut, karena Kak Ima selalu cerita sakaratul maut tuh berat. Kayak nggak ada orang yang sakaratul mautnya ternyata seringan itu. Umi saya ketika sakaratul maut itu senyum lebar sesudah beliau minta wudhu. Beberapa jam aja masuk rumah sakit, beliau kemudian minta pulang, tapi kami nggak kasih karena bahkan belum diperiksa apa-apa. Umi saya kemudian minta wudhu,
Habisnya wudhu beliau baring di atas tempat tidur. Kemudian gak lama beliau senyum sambil bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Kamu mau kayak gimana? Kamu mau cari kemewahan dunia nggak ada habis-habisnya, yang kemudian kamu tinggalkan begitu saja segala sesuatunya begitu kamu mati, dan kamu menjadi miskin di akhirat nanti. Ataukah kamu lebih memilih kehidupan dunia seadanya untuk kemudian begitu datang ajal menjemputmu, kamu menjadi seseorang yang bersiap-siap dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, yang dibangun karakter akhirat aja, yang dibangun karaktermu, ibadahmu, akhlakmu, kepribadianmu, yang membuatmu pantas untuk menjadi karakter-karakter surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ustazah, apa aja nih Ustazah kalau gitu yang mesti dibenerin? Satu, ilmu. Kamu harus rajin belajarnya, harus rajin menuntut ilmunya. Ibadahmu biar bener, caranya sholat pelajarin lagi, jangan sampai ada hal-hal yang terlewatkan. Wudhu kamu pelajarin lagi, hal-hal yang membatalkan puasa semuanya tuh harus kamu pelajarin. Jangan sampai kamu jadi perempuan yang bingung, waduh nih keluar darah kayak begini, saya mesti sholat apa enggak ya? Kemarin juga belum lama habis keluar darah juga nih saya, head saya belum lama nih sekarang keluar lagi darah nih, ini saya nggak sholat atau sholat ya? Kamu harus pelajarin ilmunya teman-teman, bikin kamu jadi ngerti. Kalau kamu berumah tangga, kamu juga harus mengerti caranya menghadapi suami, akhlakmu bagaimana, keadaanmu seperti apa, semuanya harus dibaca dengan penuh, semuanya harus dipelajari dengan penuh serius gitu. Jangan sampai nih, jangan sampai. Ini saya kasih tahu aja, ibu-ibu, jangan sampai ada di antaramu perempuan udah umur 40 tahun, 50 tahun baca Qur'annya nggak bisa. Jangan sampai ada di antaramu perempuan umur 40 tahun, 50 tahun belum bisa baca Qur'an. Ustazah, saya kayak gitu tuh misalnya. Belajar Bu, kalau gitu cari orang yang bisa ngajarin kamu baca Al-Quran. Ibu, saya kasih tahu, Al-Quran itu turun dari Allah kepada Nabi Muhammad. Bu, Allah itu yang kamu sembah selama ini menurunkan untuk umat ini Al-Quran, kitab panduanmu, kitab sucimu. Kayak apa rupamu kalau kamu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala udah dikasih umur 60 tahun, 70 tahun, kamu bahkan gak ngerti cara membaca firman-firmannya. Gimana kalau Allah sampai tanya sama kamu aku kasih umur buat belajar apa aja, sampai firmanku bahkan tidak bisa kamu baca? Kayak apa malunya kamu? Dikasih surat cinta sama Allah segitu tebelnya, kamu bahkan tidak bisa membacanya. Ayo belajar. Ustazah udah terlanjur tua, bisa belajar baca Quran, pelajari agama ini, harus kamu pelajari. Saudariku sekalian saya muliakan, ilmu itu karakternya. Sampai katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahlin nar minal fuqara,
Malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat kebanyakan penghuni neraka dari golongan orang-orang miskin. Aminal mal ya Rasulullah, penghuni neraka orang miskin, miskin harta wahai Rasul. La bal minal ilm, bukan miskin harta, melainkan miskin ilmu. Melainkan miskin ilmu. Hati-hati. Jangan sampai kamu menjadi salah satu di antara mereka. Mau masuk surga, jangan berhenti menuntut ilmu agama. Insya Allah. 1, 2, ibadahnya benerin. Kamu kepengen jadi penghuni surga, ibadah kamu harus bener. Sholatnya dijagain dan dibagusin. Ya, jangan tinggal sholat duha, jangan tinggal sholat witir abisnya isya tuh. Nah, jangan tidur sebelum sholat witir, minimalnya 3 rakaat, kan begitu? Bukan 1 rakaat Ustazah, iya tapi 1 rakaat amat gitu. Masa sih 1 rakaat amat ya? Makanya saya bilang 3 rakaat aja deh, paling enggaknya gitu. Nah, nanti itu usahakan bangun sebelum subuh ya Bu ya. Bu, masa sih Bu nggak malu sama uban? Masa ibu-ibu nih umur udah 50 tahun, 60 tahun Ustazah, saya nggak bisa Ustazah bangun tahajud, malu Bu, ngaca. Ya Allah, ayo bismillah deh, bismillah. Yang serius sama Allah mestinya bisa bangun malam untuk sekedar 2 rakaat, 4 rakaat salat tahajud, salat hajat, salat taubat. Angkat tanganmu, kemudian kamu bilang, ya Allah. Tengadahkan tanganmu sesudah beberapa rakaat tahajudmu di saat yang lain sedang tertidur pulas. Kemudian angkat tanganmu, kemudian kamu bilang, ya Allah, saya hamba-Mu. Tolong lihat saya ya Allah. Saya hamba-Mu, tolong lihat saya ya Allah. Jangan siksa saya, jangan susahkan hidup saya, tidak di dunia, tidak di akhirat ya Allah. Tolong jangan susahkan hidup saya. Bangun di waktu malam. Bukankah kamu punya dosa sudah cukup untuk membuatmu disiksa Allah? Bukankah kamu punya dosa sudah cukup untuk membuatmu tidak selamat di akhirat? Maka bantu dirimu, selamatkan dirimu. Waktu malam, kemudian tengadahkan tanganmu, panggil namanya. Selagi Allah masih menyisakan untukmu nafas, selagi Allah masih menyisakan untukmu kehidupan, Allah masih berkenan mendengarkan. Bangun, minta, panggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selamatkan saya ya Allah, selamatkan saya ya Allah. Meskipun dosa saya udah banyak, tolong selamatkan saya ya Allah. Saya hamba-Mu ya Allah. Saya punya dosa banyak, tapi bukankah Engkau yang maha menyelamatkan? Selamatkan saya ya Allah. Benerin ibadahmu. Ilmu kamu cari, benerin ibadah, sama yang terakhir akhlakmu bagusin juga. Hatimu nih, akhlak sumbernya dari hati. Akhlak kamu bagusin, hati kamu bersihin. Jangan ada sifat iri, dengki sama orang. Jangan ada kebencian sama orang. Jangan bawaan suudzon mulu sama orang. Udah gak usah ikut campur sama urusan orang. Urusan kamu aja perlu dibenerin. Gak usah sibuk ngebenerin kehidupan orang. Kehidupan kamu yang perlu dibenerin.
Nggak usah kebanyakan toleh kanan kiri, nanti kamu nabrak akhirnya. Nih hidup nih, kayak kamu lagi naikin motor, Bu. Itu kalau kamu noleh mulu belakang, noleh mulu ke kanan kiri, terus si orang, kesian banget tuh orang, cerai melakinya. Kalau kamu kebanyakan ngelihat kanan kirimu ada apa aja, yang ada kamu nabrak, teman-teman. Bukan begitu? Hidup tuh kayak gitu. Kamu noleh kanan kiri seperlunya aja, sisanya sibukkan memperbaiki laju kendaraanmu sendiri. Sibukkan memperbaiki laju kendaraanmu sendiri. Nggak usah kerepotan ngurusin urusan orang. Jelas? Ada artis cerai direpotin, hak asuh anak jatuh ke siapa sampai tahu, harta gono gininya berapa sampai tahu. Lah kamu siapa? Ayo deh, bismillah, bismillah. Urusan Quranmu tuh kamu benerin, urusan dikirmu tuh kamu benerin, urusan ibadahmu tuh kamu benerin. Nggak usah urusan orang lain kamu sibukkan. Yuk, kita punya kesibukan sangat banyak, kita punya PR sangat banyak dalam kehidupan kita ini. Benerin ketiga hal ini. Bismillah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan karakter kehidupan kita di akhirat nanti mulai membaik satu demi satu hingga akhirnya semoga ketika datang ajal menjemput kita, kita sudah menjadi calon-calon penghuni surga. Amin ya Rabbal alamin. Kalau ada yang kamu mau mencari adalah kehormatan, carilah kehormatanmu dunia, kehormatanmu di akhirat nanti. Kalau enggak usah kesibukan sama kehormatanmu di dunia. Kalau kamu mau mencari nama baik, carilah nama baikmu untuk nanti di akhirat. Enggak usah terlalu sibuk mencari-cari nama baik di dunia. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kalau ada pangkat dan jabatan yang kamu mau cari, sibuklah mencari pangkat jabatan di hari akhirat nanti. Kalau ada sesuatu hal yang kamu mau perbaiki dari nilaimu, kekayaanmu, sibuklah untuk memperbanyak bekalmu dan kekayaan akhiratmu. Semoga kita semuanya menjadi calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah bi kunyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعامل لنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ما قضيت لنا من أمر فافض علينا فيه العقل والدين. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.